perempuan adalah tonggak rumah tangga. Dia kunci kekuatan masyarakat. Karena masyarakat itu terbentuk dari kekuatan kecil di dalam rumah kita masing-masing. Jadi perempuan punya peran yang sangat besar untuk menentukan bagaimana masyarakat dan bagaimana bahkan peradaban. Karena dari tangan perempuan, dari rahim perempuan lahir dan diharapkan tumbuh besar generasi-generasi penerus yang bisa memperkuat ketahanan, kekuatan bangsa baik secara moral, ekonomi maupun ketahanan pertahanan. Menurut saya hal yang terbaik dari perempuan adalah menyadari eksistensi dirinya bahwa dia adalah seorang individu yang memang butuh untuk growing. Jadi growth mindset itu memang harus ditanamkan di dalam diri perempuan masing-masing. Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Akad Channel semua. Jika beberapa episode yang lalu kami melakukan spesial interview dengan Ibu Mei Erno, yang tidak lain adalah ibu dari tokoh muda kita Sandiaga Uno. Nah, pada hari ini kami menghadirkan seorang praktisi di bidang bisnis komunikasi. Beliau adalah Miss Wiwit Taher. Miss Wiwit adalah CEO PT Ide Citra Perkasa dan juga owner PT Modeling yang bisnis dan pekerjaannya berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan perempuan. Miss Wiwit sudah menduduki dunia tersebut selama 15 tahun lebih. Alhamdulillah, Miss Wiwit sudah hadir di hadapan kita. Selamat datang. Yes, selamat datang. Halo, selamat sore Pak Bakar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sama-sama ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bakar. Sama-sama. Senang sekali bisa hadir hari ini mengisi sesi yang sangat luar biasa di AK Channel. Senang sekali bisa berbagi dengan perempuan-perempuan hebat di luar sana. Kelihatannya saya nggak perlu wawancara deh. Kan Miss Wiwit yang berkaitan dengan dunia yang digelutinya. Apa kabar nih Miss Wiwit? Alhamdulillah baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Bakar. Saya hari ini merasa sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Ya, kami juga terima kasih atas ketersediaannya untuk meluangkan waktu yang pasti sangat sibuk ya sehari-hari dengan mengajar secara daring dan tentunya secara offline tentunya. Iya Pak, tapi tetap harus menyediakan waktu untuk berbagi semua dengan pemirsa semua dari pemirsa AK Channel tentunya. Semoga apa yang kita obrolkan santai tapi serius ya Miss ya. Siap. Jadi biar nyampai pesannya ya. Kalau terlalu serius nanti kayak berat banget gitu. Ya, karena sudah terlalu banyak persoalan yang dipikirkan masyarakat. Masyarakat kita sudah pusing ya. Apalagi sekarang lagi ada konflik di Timur Tengah. Benar. Tapi alhamdulillah kan harga BBM tidak melonjak. Tetap jangan dinaikin ya. Pokoknya harganya tetap stabil ya, biar ekonomi secara makro dan mikro juga tetap aman. Amin ya rabbal alamin. Oke Miss, sesuai dengan bidang Miss Wiwit yang digeluti sehari-hari tentang perempuan Indonesia. Siap. Nah, seperti kita ketahui bahwa perempuan memegang peran strategis untuk pembangunan nasional. Tapi sebelum masuk ke lebih dalam, secara Miss Wiwit bisa melihat fenomena yang terjadi pada saat ini. Oke, baik. Sebenarnya kalau bicara tentang perempuan itu kita
bicara tentang hal yang sangat krusial karena kita tahu bahwa walaupun perempuan terkesan dikesankan bahwa kaum yang lemah, tapi sebenarnya perempuan adalah tonggak rumah tangga. Dia kunci kekuatan masyarakat karena masyarakat itu terbentuk dari kekuatan kecil di dalam rumah kita masing-masing. Jadi perempuan punya peran yang sangat besar untuk menentukan bagaimana masyarakat dan bagaimana bahkan peradaban. Karena dari tangan perempuan, dari rahim perempuan lahir dan diharapkan tumbuh besar generasi-generasi penerus yang bisa memperkuat ketahanan, kekuatan bangsa baik secara moral, ekonomi maupun ketahanan pertahanan. Nah, bapak-bapak, kaum pria, kaum lelaki, jangan sepelekan ya peran perempuan di Indonesia. Karena memiliki peran yang strategis untuk membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dimulai dari rumah gitu ya. Jadi katanya gini, kalau mendidik laki-laki adalah mendidik seorang manusia. Tapi kalau mendidik seorang perempuan berarti mendidik sebuah peradaban, menciptakan sebuah peradaban. Nah, luar biasa. Karena banyak tokoh dunia juga dari kalangan perempuan. Juga di Indonesia tentunya seperti kita ketahui bahwa tokoh-tokoh perempuan juga bermunculan di Indonesia di berbagai macam sektor ya, bidang kehidupan. Nah, seperti kita ketahui pada masa sekarang hak politik perempuan itu sudah terwakili. Bagaimana Miss Wit melihat hal tersebut? Pada dasarnya ini kalau kita melihat masalah dalam framework yang lebih besar gitu ya, sebenarnya dalam segala sektor perempuan sudah diberi kesempatan dan kebijakan-kebijakannya juga sudah diakomodasikan secara optimal untuk memberikan ruang dan tempat kepada para perempuan untuk bisa lebih eksis, bukan hanya secara kehadiran tapi juga secara karya gitu ya. Secara substantif perempuan sudah diberi kesempatan, sudah diberi ruang dan sudah diakomodir oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung peran strategis dari para perempuan. Tinggal sebenarnya bagaimana perempuan ini bisa mengoptimalkan perannya pada posisinya masing-masing. Jadi kalau menurut saya, sehebat apapun, sebagus apapun sistem yang dibangun untuk eksistensi seorang individu, termasuk terutama perempuan saat ini yang memang sedang menjadi isu ya, karena kesetaraan gender ini atau gender priority masih menjadi isu kan di beberapa sektor dan di beberapa level komunitas atau di beberapa level entitas yang ada di masyarakat. Tapi menurut saya sebenarnya sebagus apapun sistem yang di-create, lalu sehebat apapun kebijakan yang memang diakomodir untuk perempuan, tapi ketika perempuannya juga tidak bisa perform ya secara optimal, hal itu juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif buat perempuan itu sendiri. Jadi menurut saya siapapun dia, apakah itu laki-laki dan perempuan, menurut saya kita tidak boleh terpaku kepada masalah gendernya, isu gendernya, tapi bagaimana kita sebagai individu baik perempuan maupun laki-laki fokus kepada meningkatkan kualitas diri, dan disitulah bisnis saya berbicara. Bisnis saya PT Idea Citra Prakarsa dan WT Modeling ini memang berfokus kepada pengembangan SDM baik laki-laki maupun perempuan, tapi memang kebanyakan klien saya atau partner saya dan orang-orang yang berinteraksi dengan bisnis saya atau saya secara personal sebagai konsultan dan trainer atau coach memang kebanyakan perempuan. Tapi saya lihat memang di sini adalah seharusnya menjadi refleksi buat kaum perempuan untuk bagaimana dia bisa mengoptimalisasi apa yang dia terima dan apa yang memang diberikan kepada dia. Contoh, misalnya begini, ketika seorang anak diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk misalnya memilih sekolahnya atau memilih pekerjaannya, menurut saya sehebat apapun fasilitas yang diberikan ya, sehebat apapun tempat dia menempuh pendidikan, tapi ketika dirinya tidak bisa mengeksplor kemampuan dirinya, menggali potensi dirinya atau meningkatkan kompetensinya secara optimal, menurut saya itu dia juga tidak akan jadi apa-apa. Jadi menurut saya hal yang terbaik dari perempuan adalah menyadari eksistensi dirinya bahwa dia adalah seorang individu yang memang butuh untuk growing.
Jadi growth mindset itu memang harus ditanamkan di dalam diri perempuan masing-masing. Saya yakin kalau kita bicara tentang generasi, kita kan memang generasi zaman dulu nih Pak ya, tapi bicara generasi zaman sekarang ini terutama Gen Z itu memang seperti pisau bermata dua ketika kita bicara tentang kemajuan perempuan, kemajuan berpikir perempuan dan kemajuan teknologi yang mengimbangi cara berpikir anak-anak zaman sekarang nih, terutama perempuan di era zaman sekarang ini. Kan yang namanya kemajuan atau modernisasi itu ketika kita tidak bisa hati-hati mengadopsinya, itu akan menjadi pedang buat kita. Tapi ketika kita memang misalnya tahu sampai batas mana bahwa ini adalah positif buat saya, baik untuk personal maupun profesional, saya rasa sih fine-fine aja. Tapi ketika bicara tentang teknologi digital saat ini yang itu sebenarnya ya baik, tapi juga sangat membahayakan. Kenapa sangat membahayakan? Karena kita tahu saat ini semua informasi itu seperti tidak ada filter ya, tidak ada filter. Semua orang bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi baik itu mengenai edukasi maupun teknologi serta bisnis. Itu mudah sekali. Secara di satu sisi ini sangat menguntungkan, tapi di sisi lain kita tahu bahwa banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya diserap oleh anak-anak yang seharusnya belum boleh mereka untuk serap, tapi mereka lihat dengan mudah di tangan mereka. Mereka mendapatkan informasi yang begitu gegap gempita tanpa filter, yang sehingga informasi-informasi itu merusak daya pikir dan cara berpikir anak-anak kita yang masih sangat muda. Dan ini berbahaya kalau kita sebagai orang tua, pendidik, pemangku kebijakan, aparat, kita tidak bersinergi untuk kita mencoba memberikan jalan terbaik untuk kita menjadi filter atau membuat filter untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dari perkembangan teknologi yang ada di tangan anak-anak kita. Biswit, sebelum masuk ke lebih mendalam berkaitan dengan kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kalau menurut saya membangun kreativitas semua lapisan ya. Iya. Dari pengalaman Biswit selama 15 tahun berkecimpung dalam dunia pemberdayaan perempuan, apa sih yang sebenarnya mendasar yang harus dibenahi? Pola pikir ya, mindset ya. Kita dibesarkan, kita tidak bisa menafikan bahwa kita dibesarkan, kita masing-masing setiap perempuan ini, karena ini pertanyaannya objeknya adalah perempuan. Jadi kita akui bahwa kita masing-masing di upbringing ya, dibesarkan oleh budaya. Budaya kita tentunya budaya yang masing-masing berakar di keluarga. Keluarga tentunya punya cara, punya konsep yang memang sudah terbentuk gitu ya. Dan sedihnya ada beberapa hal yang memang dari culture tersebut atau habit masyarakat kita secara konstruksi sosial itu harus sudah dirubah gitu ya. Misalnya bagaimana seorang perempuan bisa mengerjakan satu profesi yang kadang-kadang beberapa orang tua melihat, aduh jangan deh kamu perempuan gitu, jangan mengerjakan pekerjaan itu, jangan menjadi kamu jangan punya cita-cita seperti itu karena kamu perempuan. Hal-hal yang seperti ini yang harus dirubah dari cara berpikir masyarakat kita. Tapi kan tentunya kita tidak bisa semudah menjentikan jari. Semua itu konstruksi masyarakat itu terbentuk dari pola pikir yang sudah menjadi habit dan budaya, dan kita tidak bisa merombak budaya dengan semudah kita mencetikkan jari. Tentunya perlu ada usaha-usaha dari semua aspek di dalam konstruksi sosial dan konstruksi masyarakat untuk merubah sudut pandang atau perspektif yang tidak membuat anak-anak kita maju. Karena kita tahu ya bahwa ya ini bukan kita bicara perang, tapi pada kenyataannya anak-anak di Cina, anak-anak di Iran, anak-anak di Jepang, pada level-level yang sangat dasar, mereka sudah bicara tentang konsep-konsep yang luar biasa. Misalnya mereka bicara tentang konsep teknologi, mereka konsep tentang bagaimana life skill gitu ya. Dan ini perlu dirubah. Jadi kenapa apa yang menjadi permasalahan adalah mindset, cara berpikir masyarakat, cara pandang masyarakat kita, perspektif masyarakat kita itu yang harus dirubah. Kenapa? Karena dunia sudah berubah gitu, dunia sudah berbeda. Maka kita harus merubah. Budaya itu bagus, harus dipelihara. Tapi ada beberapa poin dari budaya yang memang harus kita breaking through gitu ya, harus artinya dirubah. Bahwa pemerintah sebagai
pemangku kebijakan Mm-mm. juga harus punya komitmen, punya secara konsisten Yes. Mengedukasi, Ya. Ya, mengempower program-program yang Yes. berkaitan dengan pengembangan potensi perempuan di dalam masyarakat. tapi dalam konteks kearifan lokal kita kan sangat kaya sebenarnya. Artinya Ya. bisa dikembangkan di daerah Tadi kan saya bilang bahwa budaya itu baik dan perlu dipertahankan, tapi tidak semua nilai budaya atau value yang ada di dalam budaya masyarakat kita itu positif untuk pengembangan potensi perempuan gitu. Kita harus sadar itu, dan kalau mau dielaborasi, mau diolah kembali banyak sekali misalnya ini yang simple aja, pernikahan dengan perjodohan. Bahkan saya kaget kemarin masih ada pertunangan di bawah umur. Jadi si anak itu sudah ditentukan jodohnya oleh orang tua kedua belah pihak sejak SD. Bahkan itu ada upacara upacara bukan keagamaan, lebih kepada upacara adatnya gitu loh. Dan ini menurut saya bukannya negatif, tapi kita kan tidak tahu, anak ini kan adalah manusia yang masih perlu tumbuh kembang dan perlu ruang untuk dia terus bergerak. Kalau pemikirannya saja sudah diikat, kalau bagaimana dia menata hidup ke depannya saja, untuk jodohnya saja sudah diatur, kita bisa tebak untuk hal-hal yang lain bagaimana gitu kan. Jadi budaya bagus, kearifan lokal bagus, tapi pada poin-poin tertentu ya kita harus sadar diri bahwa kita harus melakukan otokritik ya. Otokritik terhadap budaya itu bukan sesuatu yang sesuatu yang haram gitu ya. Karena zaman bergerak, peradaban berubah, manusia tentunya melahirkan generasi-generasi yang berbeda gitu. Generasi Gen Z zaman sekarang cara berpikirnya, gaya dia berkomunikasi pun sudah sangat berbeda dengan milenial, apalagi dengan baby boomer atau generasi X. Jadi ya memang kemajuan itu tidak bisa dipungkiri, tapi kearifan lokal tetap harus dipelihara, tapi dalam konteks-konteks yang memang dia membantu untuk mengempower society. Jangan sampai gini, kita mengagungkan kearifan budaya lokal, tapi kita lupa bahwa nilai-nilai tersebut justru menjadi handicap buat masyarakat untuk berkembang gitu. Tapi bukan berarti saya bilang bahwa kita harus modern, enggak juga. Karena kebetulan saya lahir dari keluarga yang memang sangat memegang kuat sekali nilai-nilai atau value atau traditional value dalam hidup, terutama untuk hal-hal yang positif ya. Saya sangat memegang itu. Tapi bukan berarti kita harus mengadopsi semua value yang sudah ketinggalan zaman gitu sih. Nah kan yang saya ketahui bahwa adat itu juga punya birokrasi. Yes, benar. Artinya ada struktur ya. Struktur. Nah untuk misalkan bahwa setiap keputusan itu ada di kepala suku. Yes. Nah bagaimana benar. kita mencoba seperti yang Miss Wit sampaikan tadi, mengubah kultur, merubah kebiasaan itu ya. Gitu. Yang bukan merubah kultur, tapi mungkin merubah tata cara yang tidak mengembangkan society ya, bukan kultur secara total dirubah. Kalau menurut saya kan orang Minang ya, campuran Minang juga. Jadi di Minang itu ada yang namanya nini mama gitu ya. Itulah makanya kita perlu mengawinkan generasi gitu ya. Itulah kenapa kita perlu suksesi gitu kan. Jadi kalau yang tua-tua terus mau berkuasa, baik itu di dalam konteks kultur masyarakat ataupun konstruksi sosial secara lingkungan keluarga, menurut saya kita nggak akan maju. Makanya perlu ada yang namanya suksesi. Suksesi itu kenapa sih perlunya ada suksesi dilakukan di dalam kultur budaya dan kultur sosial masyarakat, supaya kita tidak alergi terhadap perkembangan dan kemajuan ya, yang memang harus diterima dan diadopsi oleh generasi berikutnya gitu. Kalau yang atas terus mau berkuasa, tidak ada peralihan pucuk pimpinan atau pucuk kepercayaan gitu ya, ya tentunya society pun tidak akan berkembang. Begitu juga budaya itu kan sebenarnya dipelihara, tapi dia juga jangan mematikan potensi untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya. Budaya itu dipelihara, dia juga harus beriringan dengan kemajuan zaman. Bukan berarti kita menjadi menjadi manusia yang
terlalu menyampingkan nilai-nilai masa lalu atau nilai-nilai tradisional. Tidak juga, justru saya percaya traditional value ini bisa beriringan dengan modernity value selama memang itu saling mendukung dan saling menunjang. Salah satunya adalah keterbukaan cara berpikir melalui suksesi kepemimpinan gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks sosial ya, pada saat ini ya, sebenarnya ini juga menjadi pekerjaan rumah yang Luar biasa ya. luar biasa, dan saya kira dari masa ke masa cukup diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin kita gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya kan bahwa ketimpangan sosial antara masyarakat kota dengan desa itu masih sangat jauh gitu ya. Nah, bagaimana mensiasati hal-hal yang semacam ini supaya bahwa memang sekarang sudah ada kemajuan di bidang hak perempuan gitu ya, di bidang politik dan berbagai macam bidang lainnya. Tapi pada satu sisi kalau kita mengunjungi desa, walaupun sekarang sudah ada kepala desa yang luar biasa juga yang bisa jadi contoh gitu ya. Bagaimana mensiasati supaya ini di tengah kemajuan teknologi informasi, dan kalau menurut saya kita harus cepat take off gitu ya. Ya, tinggal landas ya. Kalau cuma Pak Harto tinggal landas nih kan. Gitu. Kalau menurut saya permasalahan sebuah bangsa tuh di mana-mana sama aja sih Pak. Jadi ada tiga hal yang menurut saya, tiga hal penting yang harus menjadi fokus perhatian kita semua, baik itu pemangku kebijakan, pemerintah, aparat, pendidik, masyarakat, maupun pemimpin komunal ya, pemimpin masyarakat kecil dalam konteks yang kecil gitu. Ada tiga hal penting. Jadi yang pertama adalah kesehatan, dua pendidikan, ketiga ekonomi. Menurut saya memang ya kita harus mengakui ya pada faktanya kita memang negara yang berkembang kan. Jadi kalau kita mau memperbaiki semua aspek di dalam masyarakat, terutama di bidang pengembangan potensi pengembangan potensi dan pemberdayaan perempuan. Tadi Bapak bilang bahwa tidak ada pemerataan karena kalau di kota perempuannya modern, maju, berkembang, tapi di beberapa rural area, remote area kok nggak sama nih gitu. Ya intinya memang tugas kita memang masih banyak untuk memperbaiki tiga hal penting tadi. Jadi perempuan dia harus punya kondisi fisik yang sehat, cara berpikir yang baik, dan ekonomi keluarga yang sangat mendukung. Jadi kalau perempuan mau maju ya harus punya tiga hal itu. Dan kalau masyarakat mau maju ya di daerah tersebut harus berkembang, harus dioptimalisasi tiga poin penting ini: kesehatan, pendidikan, ekonomi. Kalau tiga hal ini tidak bisa kita perbaiki, maka masyarakat juga tidak akan maju, dan terutama ya perempuan-perempuannya akan terus berada pada posisi tidak berada pada posisi tawar gitu. Artinya perempuan-perempuan hanya menjadi objek dalam masyarakat. Dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa punya suara, dia tidak punya posisi dan tempat yang bisa memberikan dia bargaining power untuk dia bisa eksis. Jadi menurut saya tiga hal itu harus diperbaiki ya, tugas pemerintah dan tugas kita semua, bukan hanya pemerintah tapi kita yang memang punya value untuk bisa berkontribusi dan punya power untuk bisa berkontribusi, ya perbaiki tiga hal ini. Kita bantu seperti yang saya kerjakan. Bidang saya adalah pengembangan bisnis saya dan profesi saya itu adalah pengembangan SDM dan pengembangan perempuan. Jadi bagaimana saya bisa berkontribusi dengan apa yang saya punya. Kepala saya memang cuma satu, tangan saya cuma dua, kaki saya punya cuma dua. Tentunya saya terbatas, punya kemampuannya terbatas. Tapi dengan sinergi dan kolaborasi yang saya lakukan, saya bisa berdaya. Saya ingin menjadi contoh bagi perempuan untuk bagaimana menjadi perempuan yang berdaya. Perempuan berdaya itu apa sih? Perempuan berdaya adalah perempuan yang bisa mengoptimalisasi potensi dirinya sesuai dengan apa yang dia bisa, sesuai dengan potensi dia untuk bisa mengembangkan baik secara ekonomi maupun hal-hal lain yang tentunya terkait dengan dirinya dan keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau mau perempuannya maju, masyarakatnya juga harus memberikan perhatian terhadap tiga hal itu, sehingga perempuan akan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Jadi misi saya sendiri, jadi saya tidak mau cuma jadi orang yang mengeluh gitu ya, tapi saya lebih berpikir bahwa memang saya punya keterbatasan dengan satu kepala, dua tangan dan dua kaki, tapi saya punya partner, punya rekan-rekan, punya teman yang bisa saya ajak bersama untuk mengembangkan potensi perempuan. Makanya saya sering bikin event-event yang sifatnya itu pelatihan, lalu bagaimana event-event itu saya buat juga mendukung. Kayak yang terakhir ini yang paling baru adalah saya bekerja sama dengan para pebisnis UKM untuk menampilkan karya mereka di panggung fashion show. Saya sebagai founder dari BT Modeling
meminta model-model saya untuk menampilkan karya atau produk-produk dari para pebisnis UKM yang pedagang-pedagang kecil tersebut. Dengan event fashion show saya berharap bahwa para pebisnis UKM ini mendapatkan pengakuan di tengah makin maraknya produk-produk import dari luar yang harganya murah, sehingga para pedagang kita, para pebisnis kita yang kebanyakan perempuan ini harus bersaing secara ketat dan bahkan tidak fair ya, tidak adil, persaingannya tidak fair itu dengan produk-produk import yang sangat besar, dan ditambah juga dengan semakin banyaknya e-commerce ya kita tahulah ini juga semoga ini juga bisa menjadi perhatian ya buat para pemangku kebijakan. Saya bicara di sini mewakili teman-teman yang memang sering bercerita kepada saya, karena saya adalah seorang ahli pendamping UKM yang certified, di mana saya sering berinteraksi dengan para pedagang kecil, para pebisnis UKM. Mereka bercerita bahwa ternyata ini, saya berharap ini dengan saya menyampaikan hal ini juga bisa menjadi perhatian. Ternyata mekanisme yang dibangun oleh UKM ini banyak memberatkan loh pedagang kecil dengan pembagian prosentase bisnis yang artinya berat buat mereka gitu. Ini mungkin bisa menjadi perhatian. Mungkin ya kita tidak mau menyebutkan brand, tidak mau menyebutkan merek, tidak mau menyebutkan nama, tapi tahulah e-commerce ini yang sering bekerja sama dengan para pedagang kecil yang mereka, aduh berat ya Mbak, ternyata sekarang mekanisme yang dibangun oleh para e-commerce ini, karena kita tuh modal kita kan juga sudah besar, tapi sementara prosentase pembagian untungnya tuh ya tidak memberikan ruang buat kita untuk bisa bergerak untuk bisnis secara lebih optimal gitu sih Pak. Nah, dengan keterbukaan perekonomian ya, artinya nah kalau saya sih lebih melihatnya sebagai dominasi kapitalistik ya, Yes. karena dengan adanya itulah yang akan berkuasa, yang akan menjadi raja. Ya oligarki juga, kapitalisme, oligarki ini kan membunuh pedagang-pedagang kecil. Kita tahu lah Pak ya, dari zaman pandemi pun kita harus membuka mata dan ruang hati serta ruang pikiran kita untuk kita mengakui gitu loh, bahwa pada saat pandemi kemarin justru peran perempuan itu sangat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi pada saat dunia secara makro sedang mengalami kevakuman atau kevakuman dan stagnasi gitu ya. Tapi justru di tangan perempuan lah ekonomi Indonesia saat itu menjadi dalam artian survive gitu loh. Itu karena peran perempuan loh. Pedagang-pedagang kecil kita, pedagang online kita saat pandemi itu semuanya perempuan dan mereka bekerja dari rumah. Dan pada awalnya pun mereka sebenarnya bukan pedagang, tapi karena memang situasi, kondisi yang mengharuskan mereka untuk bisa survive, ya mereka bekerja. Pada akhirnya yaitu fact ya, kita harus menerima kenyataan bahwa perempuanlah yang menyelamatkan ekonomi kita secara mikro dan makro gitu. Peran perempuan itu sangat besar. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa perempuan itu walaupun dikondisikan atau diposisikan sebagai gender yang lemah, tapi faktanya perempuan itu dia menjadi tiang, terutama dimulai dari tiang di rumah tangga. Kalau berdasarkan pengalaman Biskuit ketika berkomunikasi dengan kaum perempuan ya, sebenarnya seberapa kuat sih fondasi mereka menopang untuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Dan kita juga patut memberi perhatian yang serius gitu ya. Ketika akan terjadi bonus demografi, di mana usia produktif sekitar 70% akan berada di Indonesia gitu. Sebenarnya perempuan itu dengan yang paling simpel aja, perempuan mampu menahan sakit yang luar biasa ketika dia sedang menstruasi dan melahirkan saja, itu sudah menunjukkan perempuan itu kuat gitu ya. Itu adalah sebenarnya simbol. Ketika perempuan menahan rasa sakit melahirkan seorang anak, ketika perempuan menahan rasa sakit setiap bulannya pada saat menstruasi, itu sebenarnya simbol yang melambangkan bahwa perempuan ini sebenarnya adalah makhluk yang kuat. Dia sangat fokus dengan apa yang ada di dalam diri dan lingkungan terdekat dia. Jadi menurut saya tinggal bagaimana kita sebagai orang-orang yang punya
bisa memberikan kontribusi kepada kekuatan perempuan, lalu juga para pemangku kebijakan, pendidik, dan tentunya pemerintah dalam hal ini jangan menafikan eksistensi perempuan, diberi ruang. Menurut saya sih yang penting adalah tadi saya bilang dari masyarakat terkecil dulu, dari keluarga terdekat, bagaimana merubah sudut pandang mereka tentang kehadiran perempuan. Jika seorang ayah, jika seorang suami, jika seorang anak laki-laki tidak bisa menghargai eksistensi seorang perempuan, tidak bisa menghormati potensi dan kompetensi serta kontribusi perempuan, itu susah Pak. Kalau secara secara perspektif yang lebih luas lagi itu akan susah berkembang. Jadi dimulai dari rumah. Bagaimana seorang suami, seorang ayah, seorang anak laki-laki atau saudara laki-laki bisa menghargai seorang perempuan, dibangun dari rumah dulu. Ketika dari rumah itu baik, masyarakat itu baik, maka akan baiklah sebuah bangsa dan peradaban.